إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا نصلي ونسلم على رسول الله الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Jamaah salat Jum'ah a'azani Allah wa iyyakum. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan juga kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal seseorang, dan dengan takwa tersebut Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemenangan kepada setiap orang di akhirat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara perkara yang maklum di dalam agama Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang disebut dengan maqasid asy-syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Hikmah. Seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang penuh dengan hikmah. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, mengutus nabi-nabinya, dan menurunkan kepada mereka syariat yang sempurna. Di dalam syariat tersebut para ulama menjelaskan tentang maqasid syariah, yaitu terkait dengan al-khamsu minad daruriyat ad-din, 5 perkara yang termasuk perkara-perkara paling mendasar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu penjagaan terhadap yang pertama adalah agama, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah akal, yang keempat adalah keturunan, dan yang kelima adalah harta. 5 perkara ini dikenal dengan khamsu daruriyat, yaitu 5 perkara yang sangat-sangat penting dan mendasar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya setiap muslim diminta untuk menjaga 5 hal tersebut. Yang pertama adalah hifdzuddin, yaitu menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala menjaga kehidupan, bahkan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga nasib seseorang di akhirat kelak. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka niscaya tidak akan diterima darinya, dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala
dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dan menjaganya dari seluruh ancaman musuh, sehingga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk kita dzarwata sinamil Islam, yaitu puncak yang tertinggi dari Islam, yaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala atau jihad fi sabilillah. Yang kedua adalah hifdzun nafsi, yaitu menjaga jiwa. Seorang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini, maka hendaknya ia bersyukur. Allah taala berfirman di dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Demi Allah, yaitu zat yang mempunyai sifat rahmah, yaitu Ar-Rahman. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Al-Qur'an, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Diciptakannya manusia ke alam dunia ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan sesungguhnya adalah bagian yang terpenting untuk segera kita syukuri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 33, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Bahkan seorang yang membunuh jiwa seperti seorang yang membunuh manusia yang sangat banyak, bahkan seluruh manusia, bahkan ia membuat kerusakan, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-32, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar atau karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Maka Islam adalah agama yang mengajarkan agar kita menjaga kesehatan, agar kita menjaga kehidupan, agar tidak boleh terjadi di antara manusia kezaliman, bahkan pertumpahan darah. Itu adalah sebuah keharaman yang sangat besar, dan pelakunya diancam dengan tinggal di neraka dalam waktu yang sangat lama. Kemudian yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah adalah hifdzul aqli. Agama Islam memerintahkan kepada kita untuk menjaga akal. Dengan akallah manusia juga menjadi mulia. Di antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya adalah bedanya dengan binatang, bedanya dengan makhluk yang lain, karena dia mempunyai akal, karena dia bisa berfikir, karena dia bisa bertadabbur, karena dia bisa mencari mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mestinya dilakukan dan mana yang mestinya ditinggalkan, dan juga untuk memahami syariah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala dan undian adalah perbuatan keji yang merupakan pekerjaan syaitan, maka jauhilah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram. Dan kita mengetahui betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh adanya khamar yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ummul khaba'ith, yaitu induknya kekejian, sehingga hal yang dirasakan pertama kali rusak diantaranya adalah akal manusia itu sendiri. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dijaga, dengan seseorang meneguknya, maka ia sesungguhnya telah merusak karunia Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya sebagai makhluk yang mulia. Kemudian yang keempat jamaah yang dirahmati Allah, agama kita memerintahkan kepada kita untuk menjaga keturunan yang disebut dengan hifdzun nasl. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila."
dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Seorang pemuda datang kepada Nabi SAW dan mantap dengan keislaman, namun ia memiliki sebuah syarat. Ia mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, izinkan satu perkara untuk saya, izinkan untuk saya berbuat zina." Para sahabat pun kemudian murka. Para sahabat kemudian berkumpul dan ingin memberikan kepadanya pembelajaran. Rasul SAW sebagai seorang guru yang mulia bersabar dengan kondisi pemuda tersebut. Dipanggilnya pemuda itu, kemudian dikatakan kepadanya, "Wahai anak muda, bayangkanlah apabila perbuatan keji itu terjadi pada ibumu, apakah engkau rela?" Maka pemuda itu sontak mengatakan, "La wallah, demi Allah aku tidak rela." "Bagaimana jika terjadi pada saudara perempuanmu?" "La wallah, demi Allah aku tidak rela." "Bagaimana jika terjadi pada bibimu?" "La wallah, demi Allah aku tidak terima." Maka Nabi SAW kemudian mengatakan kepada pemuda itu, demikianlah juga manusia yang lain. Mereka tidak rela apabila perbuatan keji itu terjadi pada kerabat-kerabat mereka. Oleh karenanya Islam menganjurkan untuk segera menikah bagi mereka yang telah mampu untuk melakukannya. Di dalam surat An-Nur ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum." Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu. Kemudian perkara yang kelima jamaah yang dirahmati Allah adalah hifdzul mal. Karunia Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki pantas untuk kita syukuri. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada kita untuk menjaganya. Rezeki yang Allah karuniakan adalah untuk kebaikan, untuk hal-hal yang primer, untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk hal-hal yang agama Allah Subhanahu wa taala dan mendukung segala kebaikan. Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Maka di antara apa yang diatur di dalam muamalah Islamiyah, bahwasanya Islam melarang 3 perkara yang bisa merusak muamalah maliyah. Yang pertama adalah perkara kezaliman, yang kedua adalah perkara yang terkait dengan riba, dan ketidakadilan. Jamaah yang dirahmati Allah, 5 perkara ini dikenal oleh para ulama sebagai khamsu daruriyat, yaitu 5 perkara yang sangat penting dan termasuk dari maqasid syariah, tujuan syariat yang paling mendasar. Semoga dengan kita membaca 5 perkara tersebut beserta dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, kita bisa memahami lebih mendalam dan kita bisa lebih menjaganya sebagai bagian dari konsekuensi iman kita dan untuk menjaga nasib kita di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah, manusia ada potensi padanya untuk berbuat baik dan ada potensi untuk berbuat buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan telah ditunjukkan kepada jiwa manusia fujuraha wa taqwaha, perkara yang jahat dan perkara yang baik yang merupakan ketakwaan. Dan agama Allah Subhanahu wa taala adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala agar manusia tetap berada di dalam ketakwaan. Sesungguhnya seluruh kerusakan yang terjadi di zaman jahiliyah,
di zaman sebelum diutusnya para nabi adalah kerusakan-kerusakan yang terus berulang, baik terkait dengan muamalah, baik terkait dengan keyakinan, baik terkait dengan perkara-perkara keseharian. Semua itu adalah perkara-perkara yang terus-menerus mungkin akan terjadi. Dan di antara perkara yang paling buruk itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga disebutkan di dalam Al-Qur'an telah dikabarkan, yaitu perkara judi, perkara khamr, dan perkara-perkara yang memabukkan. Dan Islam datang untuk memberikan solusi agar manusia berada di dalam kebaikan, baik secara lahir ataupun secara batin. Yang pertama adalah dengan meningkatkan keimanan, karena pada dasarnya senjata yang paling akhir dan yang paling kuat adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun berhak untuk membentengi dirinya di dalam rangka untuk mendapatkan keselamatan, tetapi ketahuilah bahwasanya benteng yang paling kuat adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah pendidikan dan penyuluhan. Terkadang orang jatuh di dalam perkara-perkara tersebut karena semacam persepsi yang salah, karena dia merasa itu adalah sebuah keterpaksaan, bahwa dia menempuhnya sebagai sesuatu yang dia anggap sebagai solusi. Oleh karenanya perlu adanya penyuluhan, perlu adanya pendidikan, perlu adanya penyadaran akan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, Islam juga menganjurkan agar ditegakkan hukum kepada mereka yang tidak berhenti dengan nasihat, kepada mereka yang tidak berhenti dengan penyadaran. Mereka perlu disadarkan dengan cara yang lain, dan itu di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menegakkan ukubah atau hukum yang seharusnya. Kemudian yang keempat, di antara solusi yang ditawarkan oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah membentuk masyarakat yang baik. Marilah kita bersama-sama berta'awun, bekerja sama, tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di hari yang penuh berkah ini, marilah jemaah yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والسلام عليكم. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Rapatkan dan luruskan barisannya, karena rapat dan lurus adalah bagian dari kesempurnaan salat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.